Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat, penyidik Korea Selatan akhirnya menangkap Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan, yakni Yoon Suk Yeol, pada hari Rabu 15 Januari 2025. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi ditangkap penyidik di rumah dinas kepresiden di kawasan Gwacheon, Seoul pada Rabu 15 Januari waktu setempat. 3.200 kurang lebih petugas kepolisian Korea Selatan yang dikerahkan untuk menangkap sang presiden. Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap setelah upaya penangkapan yang berlangsung selama 3 jam, Rabu 15 Januari 2025. Ada kabar menarik tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Korea Selatan, negara demokrasi yang dinamis, baru saja menunjukkan bahwa hukum itu punya taring, tajam kemanapun arahnya. Presiden Yoon Suk Yeol, sosok yang berkuasa, ditangkap tanpa basa-basi atas tuduhan pemberontakan. Tak ada karpet merah, tak ada undangan santai ke kantor penyidik. Ada perlawanan dari Pas Pampres saat proses penangkapan sang Presiden Korea Selatan tersebut, hingga ada baku hantam antara Pas Pampres dengan penyidik. Akan tetapi hukum tetap berjalan hingga akhirnya sang presiden berhasil ditangkap. Ini adalah negeri di mana jabatan bukan tameng, di mana kekuasaan tak otomatis membuat seorang kebal. Bahkan seorang presiden pun tak lepas dari jeratan keadilan. Tapi mari kita lemparkan pandangan ke tanah air tercinta. Di sini hukum punya logika berbeda, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bak pisau dapur yang sengaja diumpankan pada ayam tapi disembunyikan rapat saat melihat sapi besar melenggang. Hebatnya lagi, di sini hukum tak hanya bisa diarahkan tapi juga bisa dipermak jadi alat hiburan. Kalau perlu, narasi keadilan diubah sesuai selera penguasa. Mari tepuk tangan untuk mereka, karena di sini tangan kita terlalu sibuk mengusap dahi. Heran pada negeri yang sepertinya sudah lama kehilangan rasa malu. Hukumnya tak pandang bulu. Di sini bulu itu disisir rapi sesuai arah angin penguasa. 수사권이 없는 기관에 영장이 발부되고 또 영장 심사권이 없는 법원이 체포영장과 압수수색 영장을 발부하는 것을 보면서, 그리고 수사기관이 거짓 공문서를 발부해서 국민들을 기만하는 이런 불법이 자행되고 무효인 영장에 의해서 절차를 강압적으로 진행하는 것을 보고 정말 개탄스럽지 않을 수 없습니다. Meski begitu, Yoon mengatakan bahwa dirinya mematuhi perintah penahanan untuk mencegah bentrokan antara pejabat penegak hukum dan Dinas Keamanan Presiden yang selama ini melindunginya. Di tengah pengawalan polisi, serangkaian SUV hitam, beberapa dilengkapi dengan sirine, terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan. Kemudian sebuah kendaraan yang diduga membawa Presiden Yoon tiba di kantor CIO di Gwacheon. Adapun CIO dan polisi menggelar penyelidikan terhadap Yoon Suk Yeol terkait pernyataan darurat militer yang dikeluarkan Presiden Korsel pada 3 Desember 2024. Namun, Yoon telah membela diri bahwa keputusan darurat militer itu ia nyatakan sebagai tindakan sah pemerintah terhadap oposisi anti negara. Sebelumnya, sekitar 3.200 personel penegak hukum dikerahkan ke kediaman kepresidenan Korsel guna menangkap presiden yang terus menolak proses penyelidikan itu. Ratusan personel terlihat memasuki kompleks rumah kepresidenan Korsel yang bernama Hanamdong di Seoul pada Rabu pagi. Tampak para personel menggunakan tangga dan alat pemotong kawat untuk memasuki kompleks yang dikelilingi pendukung Yoon. Setelah menggagalkan upaya penangkapan Yoon yang pertama pada 3 Januari 2025, Dinas Keamanan Presiden terus melindungi Yoon Suk Yeol.